Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Oke, mantap nih, udah mulai ramai ya. Di ruang Zoom-nya ada Teh Harum. Halo, Teh Harum. Mas Wendy, Teh Wendy atau Mas Wendy nih? Teh Wendy, Mas Edsel, Teh Nurulita, dan lain-lain ya. Oke, selamat datang di acara Community Development Seminar 3,5 yang diadakan oleh Youth Researcher Community powered by Ganesha Research and Consulting, yang mana pada agenda pada hari ini kita akan ngobrol banyak nih tentang gimana sih cara mempersiapkan studi doktoral kita tuh lebih menyala gitu, supaya lebih mantep, supaya lebih besar kemungkinannya untuk diterima. Nah, pada sesi pada hari ini kita ditemani nih sama rekanan kita, Mas Fadrian Dwiki Maulanda. Beliau ini merupakan salah satu doktoral muda ya di SBM ITB. Mungkin Mas Anda boleh nih saya hai dulu nih ke teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Halo teman-teman semuanya, thank you ya sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk diskusi bareng terkait persiapan studi doktoral. Biar lebih menyala, gitu ya Jan ya. Siap, siap, siap. Oke, lanjut, Oke. lanjut. Nah, sebelum kita mulai pada sesi kali ini, mungkin kita pengen nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang udah datang, udah nyempetin datang ya di hari Sabtu siang-siang gini. Luar biasa banget. Hari libur ini masih ada semangatnya untuk belajar. Nah, mungkin kalau boleh manggil, boleh nih Teh Indri, mungkin boleh disebutin nama, asal daerah, dan juga harapannya nih setelah kita dari acara ini. Mangga Teh Indri mungkin. Oke, sepertinya Teh Indrinya sedang tidak bisa menyalakan mic ya. Oke, mungkin dari Mas Andre barangkali. Mungkin Mas Andre boleh sharing nih kira-kira. Oke, baik sebelumnya teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya Andre Akbar, saya asal dari Bogor. Kalau harapan ya semoga bisa lebih sistematis gitu untuk kita bisa mempersiapkan studi doktoral ini. Mungkin sama seperti teman-teman semua. Atur nuhun, terima kasih. Oke, siap, luar biasa sekali Mas Andre. Semoga dipermudah ya perjalanan studi doktoralnya. Oke, mungkin selanjutnya boleh juga nih Teh Harum ya lagi nyuapin anaknya sekalian mungkin mungkin boleh cerita nih dari mana asalnya dan juga harapannya. Mangga Teh. Iya, perkenalkan saya Harum dari Gresik. Harapannya bisa lebih mempersiapkan untuk studi lanjutan biar lebih efektif efisien seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Teh Harum. Semoga dipermudah ya perjalanan doktoralnya. Nah, mungkin selanjutnya saya izin memperkenalkan lebih detail ya terkait siapa sih sebenarnya Mas Anda ini. Jadi Mas Anda atau Fadrian Dwiki Maulanda, jadi yang diambil yang nama terakhirnya ya Mas ya, Maulandanya, bukan Fadrian atau Dwikinya. Nah, beliau ini merupakan salah satu doktoral termuda Betul. di DSM SBM ITB kelas 2022. Jadi beliau ini masih 27 tahun dan insya Allah di tahun depan atau di tahun ini Mas ya, itu sudah bisa mendapatkan gelar di S3-nya. Jadi sangat luar biasa sekali dan masih sangat muda, semangatnya juga tinggi. Dan selain itu juga beliau lumayan banyak ya gelarnya ya, gak cuma satu saja. Beliau juga aktif dulu selama masa kuliahnya memiliki 2 gelar master, MSM dan juga magister hukum, serta memiliki bidang sarjana di akuntansi. Sekarang kesibukan Mas Anda itu merupakan salah satu researcher di SMA ITB dan juga merupakan founder dari Ganesha Research and Consulting. Nah, banyak juga achievement-achievement yang telah diperoleh oleh Mas Anda, seperti contohnya pernah mendapatkan 26 penghargaan sebagai Best Speaker in Scientific Debate and Business Plan and Paper Competition from several institutions. Dan sekarang juga sedang menjalani banyak proyek ya Mas Anda seperti Net Zero Emission, Roadmap Engineering, kemudian Market Analysis for the year of 2023, kemudian Resilience of Large Joint Venture in the Digital Age, dan banyak lagi. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya atau lebih lengkapnya Mas Anda boleh sharing nih ke teman-teman yang udah hadir. Nah, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, aku persilakan stage-nya ke Mas Anda. Mangga, Mas. Betul, Jan. Tapi sebelum kita mulai, kita foto dulu kali Mas ya. Jadi Oke, ya, biar ada boleh, foto. boleh, boleh. Oke, mungkin teman-teman boleh nih open kameranya, kita foto dulu ya. Oke. Ya.
Mungkin Mas Anda boleh bantu difotokan? Oke, ini kayaknya masih itu Jan, share screen Oke, dimatiin dulu ya. atau yang mau gimana? Oke, coba bantu ya. Oke, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Oke, Oke, thank you, Pak Jan dan teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir. Jadi sebenarnya acara ini itu ada sebuah acara lanjutan yang kita khususkan buat untuk teman-teman yang hadir di acara sebelumnya. Jadi kemarin kita sempat buat sharing dan diskusi dengan Teh Maya dan Teh Din sama-sama lulusan PMDSU dan para dokter muda juga. Dan kita pengen tahu nih insight mereka seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya. Dan karena saking banyaknya tidak bisa ditampung dan didiskusikan kemarin malam. Jadi akhirnya sesi ini dibuat untuk mempertajam atau memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sesi sebelumnya. Seperti itu. Dan oke, sebelum saya mulai di sini ada siapa ya? Tadi ada Mas yang dari Bogor siapa tadi? Mas Andre ya? Ini dari Kemenko Marves ya, Mas Andre ya. Kita kayak udah sering ketemu nih. Kita ketemu lagi nih. Semoga ya kali ini insight-nya lebih dapat ya Mas. Dan kayaknya ini cukup banyak rekan-rekan yang hadir yang saya kenal. Terima kasih sudah hadir di sini. Nah, oke sebelum kita mulai saya pindah dulu nih, Mas Andre, gimana persiapannya ya? Udah mau ada rencana ngambil studi doktoral tahun ini atau gimana? Ya, sebelumnya kalau dari saya, Pak Anda, kalau saya lebih udah ada itu paling enggak 2 tahun lagi, Pak Anda. Paling enggak 2 tahun lagi itu seperti yang kemarin dibahas ya sama Pak Anda. Kalau kita mau lebih soft itu di Udayana aja, tapi kalau mau lebih high secara keilmuan dan fokus UGM lagi. Nah, akhirnya sama istri diskusi ya udah akhirnya di Udayana gitu. Seperti itu Oh, sih Pak Anda. ya siap-siap. Kan, oh ya, menurut Mas Andre bukan yang, oke saya salah. Kayak Kemenko Marves beda lagi. Sorry. Oke, thank you, Mas Andre. Sami-sami, sami-sami Pak Oke, Anda. Ya. nah saya mau sharing materi saya. Oke, tes. Sepertinya cukup jelas nggak ya? Atau udah clear, Mas Fauzan? yang sekarang lebih clear, Mas. Oke, kalau misalnya teman-teman nanti suara saya ada gangguan atau gimana, silahkan diinstruksi aja ya. Nah, jadi kurang lebih diskusi siang ini, saya ingin sharing sebenarnya dua hal yang cukup penting. Pertama, perbedaan antara studi doktoral dengan studi-studi lainnya. Lalu setelahnya saya akan menjelaskan gimana sih sebenarnya rangkaian doctoral journey dari kita submission sampai nantinya kuliah, research journey seperti apa sampai akhirnya lulus. Gitu. Tentunya di setiap universitas akan punya banyak perbedaan dari sidang-sidangnya. Nanti saya akan cerita perbedaan antar satu univ dengan univ lainnya. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas terkait journey-nya dan doctoral research-nya, baru kita akan bahas nih, gimana cara kita mengassessing sebuah topik yang tepat untuk eh, penelitian kita. Setelah kita dapat nih topik yang oke gitu ya untuk penelitian kita, baru kita akan masuk ke bagaimanakah cara memilih promotor yang tepat. Kenapa ini penting? Karena promotor itu adalah kunci dari kesuksesan dari S3 gitu. Kalau misalnya di S1 kan kita biasanya mostly banyak ya belajar dengan mata kuliah tertentu. Kalau S2 masih seimbang tuh. Dan kebanyakan tipikalnya praktikal, advance ketimbang S1. Nah, S3 paling banyak misalnya dari jangka waktu 6 semester umumnya hampir 3 semester, ya sorry, ya 3 semester itu kebanyakan kita melakukan penelitian mandiri gitu, di mana selama penelitian mandiri itu kita erat kaitannya tektokan atau diskusi atau belajar langsung dengan para promotor. Itu kenapa dalam memilih promotor harus sangat punya trik tersendiri untuk melakukannya. Oke, nah mungkin nanti setelah kita bahas kelima hal tersebut, kita akan buat sesi diskusi di akhir.
Sambil nanti at the end kita juga pingin present ke teman-teman. Kebetulan di JRC lagi ada sebuah program yang ngebantu teman-teman dalam persiapan proposal S3-nya. Oke, kita masuk ya ke discussion pertama. Nah, selama nanti saya lakukan paparan, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan, mangga. Oke, nah pertama terkait doctoral study journey. Hal yang perlu kita make sure adalah eh, gelar S3 atau studi S3 itu bukan untuk semua orang gitu. Kenapa? Karena tingkat kompleksitasnya dan tingkat stresnya itu ya, dan perjalanan perkuliahan itu cukup panjang. Jadi kalau misalnya kita pingin doing S3, kita pastikan dulu apakah kita memenuhi kriteria untuk doing S3. Nah, itu kenapa? Pertama, kita harus melakukan dulu nih. Kita harus tahu banget nih, kira-kira riset seperti apa yang kita perlu lakukan. Oke, saya kasih sedikit ilustrasi sebentar. Nah, jadi gini teman-teman. Ini sering kali sih saya coba sharing di banyak forum untuk memastikan apa sih perbedaan antara S1, S2, dan S3. Oke, kalau level S1, kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom ya, level S1 biasanya level skripsinya itu hanya sampai level ke apply. Ibarat gini, teman-teman kalau misalnya di area social science, seringkali kita dituntut untuk meneliti sebuah framework, sebuah model. Contoh misalnya, ketika saya meneliti soal gimana sih pengimplementasian social responsibility atau CSR gitu ya di SMI. Oh, sorry deh, saya coba cari tahu gimana caranya meningkatkan sales di bisnis cafe. Nah, peningkatan sales di bisnis cafe kita sebut sebagai sebuah fenomena gitu. Nah, tentunya untuk meningkatkan sales itu tentu ada banyak faktor. Oh, pertama kita tingkatin quality of produknya. Kedua, kita misalnya buat harganya lebih kompetitif. Tuh. Oh, ketiga, kita kasih misalnya kualitas layanan service yang prima. Oke, ada tiga faktor tuh. Nah, untuk jenjang S1, biasanya faktor-faktor ini eh, merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Nah, faktor-faktor ini kita coba teliti. Yang mana sih yang paling signifikan untuk ningkatin sales? Atau mungkin ada faktor-faktor lain di luar dari tiga faktor tadi. Nah, penelitian seperti ini adalah ibaratnya penelitian yang aplikatif. Tentu ketika kita kuliah manajemen atau ekonomi, kita akan belajar gimana sih caranya untuk meningkatkan sales. Faktor-faktor apa aja yang melandasi peningkatan sales. Nah, terkadang faktor-faktor tadi ditentukan berdasarkan literatur yang sudah kita pelajari di S1. Makanya biasanya tuh kalau skripsi kita diminta sama dosen-dosen untuk, yuk coba cari 5 penelitian yang mirip atau 10 penelitian mirip tentang topik yang kamu ingin teliti. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mengaplikasikan sebenarnya pelajaran yang kita dapat selama S1 atau minimal dari literatur-literatur yang sudah ada. Nah, itu kalau misalnya di jenjang S1. Nah, lalu kemarin muncul nih perdebatan di dunia TikTok ya, atau di sosial media. Oh, kenapa S1 tuh harus munculin novelty? Kan nggak harus S1 itu novelty. Lagi-lagi itu kalau pandangan saya perbedaan masuk gitu ya. Ada yang merasa bahwa eh, teman-teman dosen merasa bahwa oh anak S1 itu perlu diajarin novelty. Tetapi tentu yang saya pahami novelty untuk tingkatan S1 itu tidak secanggih atau tidak sebaru eh, novelty di S2 dan S3. Biasanya novelty yang ada pada S1 umumnya itu ya, kalau dosennya baik nih, itu hanya dalam tataran konteks. Misalnya gini, oh penelitian-penelitian terdahulu itu paling banyak di negara-negara maju atau misalnya di kota-kota. Nah, penelitian S1 mungkin kebaruannya di area population-nya untuk menjawab population gap. Oh, misalnya coba deh anak S1 tuh karena udah banyak penelitian di luar terkait kota-kota, coba kamu teliti cara untuk meningkatin
penjualan di kafe tertentu gimana di desa-desa kayak gitu. Nah, jadi biasanya tetap ada kebaruan untuk skripsi tapi levelnya tidak tinggi dari S3 atau S2. Nanti saya akan cerita ada yang kita sebut sebagai taxonomy gap of research. Itu dari Miles 2017. Nah, di situ dia nerangin ada 7 gap yang setidaknya harus dijawab oleh para peneliti kalau dia ingin dapetin novelty. Dan itu nanti berimplikasi pada tingkat kebaruannya. Oke, nah lanjut sedikit. Nah, selanjutnya, untuk tataran S2, biasanya levelnya di area evaluate sama analyze. Apakah ada skripsi yang sampai level S2? Ada. Biasanya yang jahat itu dosennya. Kalau misalnya kita bisa nepuk nyamuk pakai raket, kenapa kita harus pakai bazooka? Istilah kayak gitu. Tapi saya akhir-akhir ini banyak menemui juga skripsi-skripsi yang udah masuk ke level S2 gitu. Nah, level S2 eh, tujuannya itu adalah untuk melakukan sebuah evaluasi atau untuk melakukan analisa terhadap sebuah fenomena. Nah, saya ambil contoh, misalnya, eh, saya karena saya cukup aktif di MBA ITB, ngebantu beberapa penelitian di sana, saya jadi sering melihat gitu. Sebenarnya perbedaan dasar itu adalah bagaimanakah sebuah tesis itu mampu mengevaluasi model atau framework atau solusi atau strategi yang sudah ada di lapangan, terus itu dievaluasi, terus diberikan sebuah rekomendasi. Nah, cara untuk dapat memberikan sebuah rekomendasi terhadap sebuah framework yang sudah ada adalah dengan mengetahui gap-nya apa. Nah, dalam penelitian, kita mengenal yang namanya empirical gap, atau yang kita kenal juga ada namanya practical knowledge gap. Nah, di mana sebuah gap yang timbul karena ada perbedaan antara realita yang terjadi sama keilmuan yang dipahami oleh sebagian besar orang. Pernah dengar gini nggak, teman-teman? Akhir-akhir nih sering itu ya, kayak misalnya salah TikTok gitu, yang terkenal soal investasi. Untuk apa kamu sekolah? Untuk apa gini? Karena ilmu lapangan tuh lebih berarti ketimbang ilmu di kelas kan gitu. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Karena ketika kita belajar di perkuliahan, kita belajar materi-materi dari buku-buku. Misalnya kalau ekonomi kita belajar dari Froud, kalau kita marketing kita belajar dari Kotler and Kohler. Nah, buku-buku yang dirancang di tingkat akademik itu harus lolos dari review. Dan proses review itu akan meloloskan sebuah literatur yang dia punya eh, metode yang kronologis, yang dapat diteliti atau dapat dipertanggungjawabkan validity dan reliability-nya. Berbeda dengan buku-buku yang kita baca di pasaran, yang selama itu lolos dari review publisher, ya udah, itu bisa dipublikasikan. Agak berbeda dengan yang ada di tingkat akademis. Itu kenapa kadang keilmuan itu datang sedikit terlambat dari sebuah kejadian di lapangan, khususnya untuk keilmuan-keilmuan di bidang social science. Nah, itu kenapa seringkali ditemukan nih yang namanya practical knowledge gap. Contoh misalnya, oh, penelitian soal impulsive buying di live streaming seperti TikTok gitu ya. Nah, itu tuh baru muncul 1 tahun ini. Sedangkan fenomena terkait impulsive buying itu adalah orang tuh tiba-tiba ingin beli karena dia lihat sesuatu menarik. Jadi belinya tanpa direncanakan. Itu biasanya untuk ibu-ibu tuh. Kalau misalnya teh harum gitu ya, lagi scroll TikTok sama anaknya, ada yang lucu nih, tiba-tiba beli. Nah, itu disebut impulsive buying. Nah, impulsive buying secara fenomena itu sudah terjadi mungkin 2-3 tahun ke belakang. Tapi tren penelitiannya, pembahasan di ranah akademik, itu baru mulai muncul di tahun lalu dan tahun ini. Tuh, artinya, penelitian yang terjadi tahun ini itu sebenarnya untuk menjawab practical knowledge gap. Kenapa kok practical knowledge gap? Karena belum ada keilmuan yang menjelaskan gimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang kok tiba-tiba mau impulsif buying. Ada, tetapi penelitiannya masih kurang di tahun yang si tahun ini. Nah, itu kenapa dalam ranah S2 terkadang kita meneliti area-area tersebut yang saya sebut sebagai practical and knowledge gap. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi. Misalnya, kalau saya meneliti soal
Theory of Learned Behavior. Nah, kita mengevaluasi ini model TPB atau teori TPB relevan nggak sih untuk fenomena impulsive buying in live commerce. Nah, jadi itu adalah contoh untuk tesis itu untuk S2. Nah, untuk S3 kita dituntut untuk tidak hanya mengevaluasi, tapi kita dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke, saya ambil contoh misalnya. Kalau tesis kita tadinya meneliti terkait impulsive buying in live commerce, maka outputnya kita adalah, oh ternyata model ini kurang relevan untuk saat ini. Gitu. Nah, cukup sampai situ aja, itu udah oke untuk level tesis. Nah, tapi kalau level disertasi, kita harus buat model yang baru, yang benar-benar baru, yang relevan dengan keadaan. Misalnya, ini yang sedang kami teliti juga di JRC, kita lagi neliti gimana caranya mengkonvert dari impulsive buyers sampai ke loyal customer. Nah, dan saat ini itu masih belum ada framework yang menjelaskan hal itu. Nah, level S3 adalah untuk menemukan sebuah framework terkait impulsive buying, di mana impulsive buying ini kita teliti faktor-faktornya apa saja, dan setelah kita tahu, kita bisa merekomendasikan gimana ya caranya untuk dapat profit lebih optimal dari impulsive buying fenomena ini ke perusahaan. Misalnya, oh gimana kalau sini kita ngubah nih dari impulsive buying ke loyal customer. Oke. Nah, terus gimana ya journey-nya dari impulsive buying ke loyal customer? Dan gimana caranya mempercepat journey tersebut? Nah, itu adalah sebuah novelty atau sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan di S3. So, jadi, secara level sudah cukup jelas ya teman-teman ya, antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nanti kalau ada waktu, saya coba terangkan dari sisi approach-nya. Gitu. Oke. Sebelum kita mulai, saya coba cek chat dulu. Oke. Jadi Mas Rozan ngingetin, jangan lupa untuk ngisi absensi di kolom komentar. Baik. Nah, kita masuk lagi ke area apa yang perlu diakses sebelum S3. Jadi kita perlu tahu dulu ya, perbedaan antara S1, S2, dan 3, penelitiannya punya tingkat novelty yang berbeda. Nah, kedua teman-teman, setelah teman-teman tahu perbedaan terkait eh, penelitian antara S1, S2, dan S3, teman-teman perlu melakukan yang namanya sebuah eksplorasi. Eksplorasi itu artinya adalah pencarian. Kira-kira eh, kalau misalnya saya join S3, topik apa ya yang penting untuk saya ketahui atau penting untuk saya teliti. Nah, proses eksplorasi ini erat kaitannya dengan kita mengaitkan kira-kira topik tersebut itu akan mendukung nggak keilmuan saya after saya lulus, akan mendukung nggak karir saya setelah saya lulus. So, harus diakui memang bahwa orang doing S3 itu at the end untuk meningkatkan karir mereka, di luar untuk meningkatkan keilmuannya. Itu pasti. Itu kenapa penting untuk mengeksplorasi riset teman-teman, topik teman-teman agar relate nanti after S3 itu mau ngapain. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kita perlu tahu nih untuk gimana caranya menciptakan sebuah research design yang tepat. Nanti saya akan contohkan contoh research design yang tepat seperti apa, tapi research design tepat itu istilahnya kayak kita mencoba membuat sebuah roadmap atau peta jalan. Nah, di mana peta jalan ini menjelaskan tahapan-tahapan penelitian kita. Dan tahapan-tahapan penelitian kita ini harus di-inline-kan dengan jangka waktu studi kita. Oh, misalnya, saya pakai metode mixed method. Oh, saya mau kuali dan kuanti misalnya. Oh, saya akan lakukan studi kualitatif nanti ketika semester 2 di perkuliahan S3 saya. Kuantitatifnya di saat semester 3 atau semester 4. Nah, hal seperti itu yang perlu di-inline-kan di timeline-nya. Nanti saya akan kasih contoh timeline seperti apa yang cocok untuk teman-teman gunakan di S3. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman sudah mulai paham nih topiknya apa, research design-nya apa, gitu ya, baru teman-teman mulai yang namanya menghunting. Eh, Kira-kira saya mau publish-nya di mana ya? Atau kira-kira saya mau mengikuti conference-nya di mana? Kenapa kok ini penting? Karena hampir sebagian besar syarat untuk lulus di doktoral itu harus melakukan dua hal tadi. Kalau nggak conference, dia harus publikasi. Tentu tingkat publikasi ini beda-beda teman-teman. Di beberapa kampus di Indonesia masih membolehkan untuk publikasi dan Scopus, sehingga masalah. Tapi di beberapa univ lainnya mewajibkan seorang mahasiswa itu untuk melakukan publikasi di Scopus.
gitu. Nah, ini tuh yang harus mulai dipertimbangkan kalau teman-teman ingin lanjut ke S3 soal publikasi dan konferensi ini. Kenapa kok perlu dipertimbangkan? Karena biasanya untuk publikasi dan konferensi itu ada biaya tambahan. Sekalipun kalau teman-teman ingin melakukan publikasi, misalnya tipikalnya close access gitu ya, di mana kita nggak perlu membayar biaya ke penerbitnya. Nah, biasanya kadang biayanya itu bukan saat publikasi, tapi saat proofread-nya. Proofread itu adalah sebuah proses di mana teman-teman akan direview grammarnya, tata katanya dari eh, expert bahasa. Nah, kadang itu diperlukan untuk teman-teman yang ingin melakukan publikasi di Scopus gitu. Tapi apakah wajib menggunakan proofread? Enggak juga. Saya kenal beberapa peneliti di Indonesia yang dia nggak pakai proofread. Dia cukup ngeceknya pakai Grammarly. Nah, itu ada. Tapi tentu tingkat penguasaan kita yang bukan native speaker berbeda dengan yang native ya. Jadi kadang beberapa dosen senior menyarankan udah pakai proofread aja kalau bisa mau ngejar Q tinggi, Q1 atau Q2. Jadi hal-hal seperti ini perlu teman-teman pertimbangkan. Nah, yang keempat, yang terpenting untuk uh, doing doktoral adalah kita harus benar-benar mempersiapkan disertasinya step by step. Jadi gini teman-teman, di SBM salah satu syarat uh, mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa fast track itu dia harus bisa punya proposal S3 yang kuat. Gitu. Kenapa kok proposal penelitian S3 itu penting? Karena dari proposal itu mahasiswa dan promotor biasanya sudah punya satu pemikiran yang sama. Apa objektif dari riset ini? Dan apa metodenya? Dan apa tahapan-tahapannya? Dengan kita sudah punya make sure proposal yang jelas itu ya, dan tahapan-tahapan disertasinya seperti apa, maka itu akan mempercepat proses eh, perkuliahannya. Karena kita tahu nih mau kemana arahnya. Nah, berbeda halnya dengan teman-teman yang tidak fast track kalau di program SBM. Mereka tidak dituntut untuk punya proposal yang sangat luar biasa, yang detail. Kenapa? Nah, karena kalau di fast track kan kita dituntut untuk cepat ya, karena waktu terbatas gitu. Nah, kalau yang non fast track biasanya ya udah menyesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswanya. Nah, perbedaannya gini, ketika proposal itu tidak dipersiapkan secara matang, maka kadang bisa aja proposal dan objek penelitian itu berubah di tengah-tengah jalan ketika kita lagi studi doktoral. Nah, itu kadang yang buat mahasiswa itu jadi lama masa studinya. Dan itu bisa dicek di hampir semua teman-teman S3 yang agak molor. Apa proposal yang berubah-berubah itu menjadi salah satu faktor utama kenapa mereka bisa lama kuliahnya selain karena kesibukan ya biasanya oleh tiga gitu. Oke, sebelum lanjut saya cek chat dulu. Oke, ada dari Toh Hotimato. Kenapakah semua publikasi kita harus relevan atau skopnya sama dengan proposal disertasi kita? Nah, gini teh, kalau ditanya sama harus satu skop. Nanti saya akan cerita gimana tipsnya untuk menyamakan skop tersebut. Tapi misalnya gini, nanti saya kasih contoh sederhana aja. Saya disertasinya terkait eh, social responsibility canvas in SME. Jadi gimana sih caranya untuk ngebuat sebuah CSR yang mudah dipraktikkan bagi kalangan UMKM di Indonesia. Nah, metode yang saya pakai itu adalah metodenya mixed method. Tuh. Pertama kualitatif, lalu kuantitatif standar lah ya, sequential gitu. Tapi sebelum kita lakukan mixed method, saya lakukan systematic literature review dulu untuk memperkuat chapter 1 dan chapter 2 saya. Saya perkuat sotanya, biblionya, dan sebagainya. Nah, berarti kan ada tiga tahapan ya. Tahapan pertama itu adalah buat SLR, tahapan kedua saya lakukan kualitatif, dan tahapan ketiga saya buat kuantitatif. Nah, masing-masing tahapan tadi, selain luarannya untuk mengimprove disertasi saya, itu bisa dijadikan publikasi. Misalnya, saya lakukan SLR, itu bisa keluar jadi output paper SLR. SLR itu Systematic Literature Review. Nah, itu bisa jadi paper SLR. Terus, ketika saya setelah melakukan metode kualitatif, hasilnya bisa saya buat jadi dua. Satu untuk disertasi, satu untuk paper kualitatif. Yang kuantitatif juga sama. Itu bisa saya pakai untuk disertasi dan untuk paper kuantitatif saya. Dan setelah semua proses itu saya lakukan, saya bisa buat paper mix method. Gitu. Lalu muncul nih pertanyaan, bah, itu bukannya kena plagiasi, Kak? Nah, biasanya gini teman-teman triknya.
ketika masuk ke level SLR, sebenarnya kalau kita mau jadiin paper itu nggak masalah. Kenapa? Karena kan chapter 1 dan chapter 2 di disertasi itu kan biasanya jumlahnya puluhan ya, atau bahkan ada yang ratusan gitu, 100 untuk chapter 1, chapter 2. Sedangkan paper SLR itu hanya sekelumit ringkasan dari chapter 2 kita di disertasi. Jadi kalaupun kena plagiasi itu nggak akan terlalu tinggi plagiasi, paling 5% atau 2%. Dan itu masih acceptable. Jadi jangan takut untuk apa namanya kena plagiasi. Lalu gimana untuk kualitatif dan kuantitatifnya? Nah, kita bisa bermain di area variabel dan konstruknya. Gimana caranya? Di bagian konstruk di kualitatif, mungkin kita akan ada perbedaan naming antara konstruk yang ada di disertasi sama yang di paper. Atau mungkin tidak semua konstruk yang kita temukan, konstruk itu adalah nama lain dari variabel ya, untuk terminologi kualitatif, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita lakukan kualitatif, kita dapat nih faktor-faktornya apa aja, konstruk-konstruknya apa aja, itu nggak semuanya perlu dimasukkan ke paper. Cukup sebagian-sebagian aja atau yang cukup krusial. Gitu. Nah, dengan itu kita bisa em, mengurangi plagiasi. Nanti di kuantitatif juga sama. Nanti gini teman-teman, ini kalau bisa teman-teman bisa cek ya, hampir di semua paper kuantitatif di Scopus itu variabelnya paling banyak 5 atau 6 umumnya. Gitu ya. Tapi di disertasi itu biasa 8 sampai 10 atau bahkan lebih. Nah, artinya framework yang kita hasilkan dari quantitative research in dissertation itu bisa dipecah atau tidak semuanya kita masukkan ke paper. Nah, itu untuk mengurangi plagiasi di penelitian kita. Nah, jadi gitu Teh Khotimato. Jadi, apakah perlu untuk sesuai dengan disertasi? Perlu. Karena biasanya itu jadi syarat untuk sidang. Nah, caranya untuk memecah tadi penelitian-penelitiannya agar nggak kena plagiasi, tapi tetap inline dengan disertasi kita dengan tadi memecah hasil dari setiap tahapan-tahapannya. Gitu. Menjawab? Khotimato? Oke, semoga menjawab ya. Oke, next ada Sri Musliha Bahtiar. Apakah sebelum mendaftar S3 perlu ada publikasi yang menjurus ke judul disertasi? Nah, untuk ini tidak perlu. Kenapa? Karena saya pun dulu ketika daftar ke S3, saya nggak punya publikasi, Bapak dan Ibu sekalian. Tuh. Nah, tapi umumnya teman-teman yang ingin mendaftar S3 setidaknya harus punya pengalaman riset. Biasanya itu jadi pertimbangan untuk para promotor mempertimbangkan bahwa si A atau si B itu acceptable nggak untuk jadi mahasiswa bimbingannya. Dan kalau misalnya kita udah dapat ACC dari calon promotor kita, biasanya akan gampang untuk proses seleksi untuk masuk S3. Itu yang saya alami kalau misalnya di ITB. Nah, lalu eh, untuk teman-teman yang biasanya nyari beasiswa, terkadang punya publikasi itu jadi nilai plus. Tuh, kenapa? Karena dengan publikasi tersebut, ibaratnya kita diakui secara internasional. Kalau misalnya publikasinya publikasi internasional ya, atau publikasi Scopus, bahwa kita berkontribusi nih di keilmuan tersebut lewat penelitian kita. Nah, kontribusi inilah yang kadang menjadi nilai plus bagi para pencari beasiswa. Kayak gitu. Jadi apakah wajib? Saya jawabnya sunnah gitu ya, Bu. Kalau ada bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Semoga menjawab. Oke, satu lagi deh. Oke, satu lagi baru terlanjut materi, nanti kita bahas lagi yang ada di kolom komentar. Terkait metodologi riset, mohon saran bagaimanakah mencurahkan beberapa pengalaman kerja dalam tulisan ilmiah. Disclaimer, ada beberapa organisasi yang tidak ingin kita temukan nama perusahaannya atau organisasinya dengan alasan tidak ada hubungannya dengan penelitian yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Oke, baik. Ini dari Kang Razi. Oke, good question, Kang. Nah, kalau misalnya riset ini berkaitan pada paper, gitu ya, maka kita harus punya persetujuan dari perusahaan tersebut untuk menampilkan namanya. Nah, biasanya kalau nama itu ditampilkan, maka kita harus mengisi atau membuat subchapter acknowledgement di bagian-bagian akhir dari paper kita, di mana di acknowledgement chapter tersebut dijelaskan persetujuan dari lembaga terkait, gitu. Nah, kalaupun tidak diizinkan, itu nggak masalah. Biasanya kita perlu samarkan saja namanya, gitu. Oh, misalnya anggaplah saya neliti perusahaan ABC gitu ya.
apa namanya itu PT ABC. Nah, saya nggak tulis PT ABC, tapi saya tulisnya PT Alpha Prima Merdeka gitu. Tapi kita nanti perlu mention bahwa nama itu ada nama samaran dan itu nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika perusahaan tersebut itu tidak mau diteliti, tapi kita curi-curi kesempatan untuk meliti dan kita mempublikasikan hasil penelitian kita. Sekalipun itu tidak menggunakan nama sebenarnya, tapi itu secara etis nggak boleh. Gitu. Nah, jadi terpenting sebenarnya adalah izin dari perusahaan tersebut. Boleh nggak untuk diteliti? Kalau misalnya enggak, saya sarankan nggak untuk tidak untuk dilanjutkan penelitiannya. Seperti itu. Nah, lalu gimana caranya untuk menginline-kan antara pengalaman kerja kita dengan penelitian kita ke depan? Nah, ini seringkali Kang Razi, saya temui. Jadi di awal Januari kemarin, saya sharing ke teman-teman diaspora Qatar. Jadi banyak sekali mereka yang kerjanya di perusahaan eh, gas ya, atau mining gitu, atau perusahaan aviasi seperti Qatar Airways, Etihad dan sebagainya. Yang mereka tuh nggak boleh menggunakan data perusahaan tersebut. Nah, saya menyarankan gini Pak. Nah, di perusahaan-perusahaan tadi biasanya ada fenomena sosial. Misalnya gini, oh hari ini itu ada yang kita sebut sebagai generasi X, generasi Y, generasi Z. Nah, di mana fenomena soal gap generation itu misalnya ada komunikasi yang hilang antara masing-masing generasi. Jadi generasi Y itu ngerasa, ih generasi Z itu kok lembek banget ya, nggak kurang tough nih, jadi kurang enak kerjanya gitu. Generasi Boomer ngerasa, ini kok ini anak-anak pada gimana sih kerjanya? Saya minta A kok malah dilakuin B. Ini kenapa sih kok pada sering demo, pada suka healing gitu-gitu. Nah, artinya kan ada gap generation di lingkungan kerja. Dan fenomena ini itu terjadi di perusahaan Bapak atau Akang gitu ya. Nah, jadi eh, fenomena itu tetap boleh Akang angkat, tapi tanpa perlu membuat spesifik di satu perusahaan A atau satu perusahaan B. Yang Bapak teliti boleh di perusahaan Bapak atau di perusahaan rekan-rekan lain itu terjadi tuh di teman-teman di diaspora Qatar. Jadi mereka saling sharing, oh ini masalah perusahaan ini, masalah perusahaan ini. Dan yang diteliti nantinya adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi tanpa perlu mereka menjadi representasi merepre- tanpa perlu mereka merepresentasikan perusahaannya. Misalnya gini, saya meneliti soal tadi ya fenomena gap generation di lingkungan kerja. Saya meneliti di perusahaan-perusahaan di Qatar. Nah, saya menggunakan metode kualitatif, lalu saya akan melanjutkan dengan metode kuantitatif. Nah, yang saya wawancara saat metode kualitatif, mungkin kita wawancara sebagai expertise atau stakeholder di perusahaan masing-masing, di mana mereka menjawab pengalaman mereka sebagai manajer misalnya, dalam mengelola si generasi-generasi yang berbeda. Gitu. Nah, jadi mereka nggak perlu nih mewakili perusahaannya, cukup berdasarkan pengalaman mereka, dan itu sah. Kenapa? Karena pengalaman mereka itu real terjadi di lapangan. Nah, setelah kita wawancara mereka, kita dapat nih faktor-faktor apa saja yang ngebuat gap generation itu terjadi. Nah, setelah kita dapat faktor-faktornya, kita buat sebuah framework. Nah, framework ini nantinya kita akan compare dulu nih dengan another literatur. Benar nggak sih yang saya temui di lapangan? Oh, ternyata ini juga ditemuin nih di literatur sebelumnya. Oh, ternyata ini ada yang benar-benar baru nih, di literatur lain belum ada, tapi ini benar-benar terjadi. Karena ini satu rated nih, eh konstruknya atau variabelnya. Nah, saya temuinnya nggak cuma di satu narasumber aja, tapi di narasumber-narasumber berbeda. Oh, bisa nih. Nah, nanti setelah saya dapetin faktor-faktornya, saya buat frameworknya, saya sebar sebuah survei untuk mengkonfirmasi framework tersebut. Nah, survei ini disebarnya bukan atas nama sebuah perusahaan, tapi disebar untuk menanyakan nih kepada para workers di Qatar. Dan itu sah-sah aja. Dan workers tersebut tidak perlu mengisi mewakili si perusahaannya. Nah, dengan begitu biasanya eh, kita bisa melakukan penelitian kita, data confidentially di perusahaan jadi aman, tapi kita tetap bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Gitu, Pak Razi atau Kang Razi. Semoga membantu. Penjajahan ini teman-teman dari Qatar juga ya. Nah, oke. Oh, punten. Mas Rozan, ini di record nggak ya? Di record, Mas. Halo? Oke, siap, aman. Oke, jadi kalau teman-teman nanti masih ada pertanyaan, mangga nanti dicek lagi. Oke, benar Kang Razi dari Doha. Siap, Kang Razi.
Nah, lanjut. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Nanti baru kita bahas PTN masing-masing. Nah, next. Oke, ini yang saya tadi sempat bilang. Jadi kita harus pahami dulu rangkaian dari S3 itu seperti apa. Ini saya ambil dari SBM ITB, di mana kalau di SBM ITB itu normalnya studi S3 itu di kurun 6 semester. Kalau udah di atas 6 semester, biasanya sudah abnormal gitu ya. Nah, umumnya kalau di Indonesia, update terakhir yang saya tahu di tahun lalu, itu maksimal 12 semester atau 14 semester kelas 3. Jadi 7 tahun. Tapi ada beberapa tuh yang 10 tahun. Tetapi saya sangat menyarankan jangan lebih dari 6 semester atau 7 semester. Karena kalau udah lebih dari 7 semester, biasanya semangatnya akan hilang. Karena biasanya teman-temannya udah pada lulus semua, sedangkan kitanya belum. Nah, itu pasti akan menghilangkan semangat sekali. Nah, umumnya kita bagi teman-teman. Studi doktoral itu, kalau kita berbicara untuk level Indonesia, hampir semua kampus di Indonesia itu ada eh, mata kuliah yang harus kita ambil di beberapa semester. Kalau di SBM sendiri, itu di tiga semester awal kita tetap ngambil mata kuliah. Di mana semester 1, semester 2 itu mata kuliahnya akan berhubungan dengan disertasi kita. Itu. Oh, misalnya di semester 1, Bapak Ibu lihat di sini, ada namanya preparation examination. Oh, nah, preparation examination ini ujungnya adalah sidang. Namanya kita sebutnya sidang SOTA. Nah, sidang SOTA ini untuk menguji chapter 1 dan chapter 2 disertasi kita. Ujungnya apa? Ujungnya adalah kita bisa dapatkan bahwa penelitian kita memang memiliki novelty. Cara membuktikannya lewat namanya state of the art. Gitu. State of the art itu adalah tabel yang membandingkan penelitian kita dengan penelitian-penelitian terdahulu. Apa saja yang dibandingkan macam-macam. Bisa metodenya, bisa teorinya, bisa variabelnya, atau bisa resultnya dari penelitian tersebut. Nah, lalu di semester 2, kita baru akan belajar soal metodologi riset. Gitu. Dan at the end of semester 2, kita akan sidang proposal. Nah, after kita sidang proposal dan kita dinyatakan lulus dari sidang proposal tersebut, maka kita akan dinyatakan sebagai kandidat doktor di sekolah tersebut. Seperti itu. Nah, di semester 3, kita tetap masih ngambil elektif 1 dan 2. Elektif itu adalah mata kuliah pilihan. Nah, biasanya kalau mata kuliah pilihan di S3, itu disarankan untuk dicari yang sesuai dengan disertasinya. Harapannya, nanti ketika kita doing pembelajaran di kelas-kelas elektif seperti tadi, kita dapat insight yang memperkaya penelitian kita. Gitu. Nah, di sini ada progres seminar 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, kalau di eh, ITB, itu kita nyebutnya SK1, SK2, SK3. Gitu. SK1, itu kita harus bisa jadi pemapar di International Conference. SK2 dan SK3 merupakan publikasi ilmiah. Jadi, minimal kita harus publikasi 2 uh, uh, artikel ilmiah, di mana salah satunya harus Scopus. Nah, setelah kita lulus SK1, SK2, SK3, baru kita bisa ngambil SK4. SK4 itu adalah full review dari disertasi kita. After disertasi kita direview, dikasih saran, masukan, dan sebagainya, baru kita masuk ke dissertation examination, atau sidang disertasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari journey di SBM. Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan Kak Prodi di SBM untuk program DSM. Itu ada kemungkinan di semester 3 bahkan udah nggak ngambil mata kuliah. Jadi akan difokuskan untuk tahun ajaran baru itu semester 3 sampai semester selanjutnya itu nggak ada mata kuliah. Jadi elektif akan ditaruh di semester 2 atau di semester 1. Artinya akan full riset mandiri. Gitu. Nah, eh, lalu bagaimana dengan kampus-kampus lain? Saya punya rekan dari UI gitu ya. Nah, untuk kalau di UI itu semester 1 dan semester 3-nya itu full mata kuliah. Jadi kita nggak ngambil eh, atau nggak pegang disertasi sama sekali. Baru doing disertasi itu after selesai di semester 3-nya.
Dan mungkin bagi beberapa teman di UI, bahkan mereka baru ketemu promotor itu di after semester 3. Itu yang kadang ngebuat eh, teman-teman yang di sana cukup challenging ya untuk kuliahnya. Karena kan eh, setelah semester 3 baru eh, baru megang disertasi lagi kayak gitu. Nah, lalu gimana dengan kampus-kampus lain? Karena dulu saya S1-nya di Brawijaya, dan kemarin eh, ada beberapa rekan dosen yang cerita kalau di Brawijaya itu untuk Fakultas Ekonomi Bisnis, nah, di mana sidang-sidang ini itu macam-macam tuh fungsi-fungsinya. Ada sidang untuk chapter satunya, ada sidang untuk kompetensinya dan sebagainya. Jadi beda-beda. Jadi make sure teman-teman eh, atau rekan-rekan sekalian harus tahu untuk calon entitas atau fakultas yang ingin disasar untuk S3, terus tahu dulu nih jurninya seperti apa gitu. Dan persyaratan untuk lulusnya apa aja. Kalau misalnya di ITB harus minimal 2 kali atau di SBM 2 kali publikasi, di univ-univ lain itu masih membolehkan 1 kali untuk publikasinya. Nah, itu dulu yang perlu di make sure, karena itu mempengaruhi budget biasanya dan apa namanya timeline kita. Nah, lalu gimana untuk yang di luar negeri? Nah, untuk yang luar negeri, mostly PSD di luar negeri itu terutama untuk beberapa negara Eropa itu dianggapnya bukan student tapi researcher. Jadi makanya namanya PhD researcher. Nah, di mana PhD di beberapa negara itu dia udah nggak ada mata kuliah, jadi fokus ke penelitian. Jadi ibaratnya kita adalah asisten dari profesor kita. Nah, kita melakukan penelitian sesuai dengan kesepakatan di awal dengan promotor atau profesor kita. Kayak gitu. Jadi kalau di luar negeri biasanya nggak ada ini nih, nggak ada mata kuliah umumnya. Nah, lanjut. Nah, oke. Ini yang saya sebut sebagai research paradigm. Nah, oke. Nah, jadi dalam kita menentukan sebuah riset, Bapak dan Ibu sekalian, kalau di S1 kan ya, kita cuman biasanya taunya metode itu ada kualitatif, kuantitatif. Terus that's it gitu ya. Mentok-mentok kemarin ada yang diskusi soal deduction, abduction, dan induction. Itu di chapter 1. Nah, yang diskusi itu diskusi di itu ya, FYP TikTok. Kalau teman-teman ikutin FYP TikTok kemarin cepat rame nih. Yang mengerti soal ini kenapa sih dosen-dosen nyuruh untuk nulis abduction, deduction, induction itu di area chapter 1. Padahal kan itu sebenarnya bukan bukan area penulisan paragraf, tapi itu lebih ke strategi untuk mengembangkan sebuah teori. Nah, nanti di S3 itu Bapak dan Ibu sekalian akan benar-benar mendalami apa yang disebut dengan philosophy of research. Nah, di sini saya ambil satu contoh, sebuah pengklasifikasian riset berdasarkan pendekatannya, metodenya, dan teknik atau prosedurnya. Kita sebut sebagai research paradigm. Yang Bapak Ibu lihat di sini itu adalah sebuah research union. Jadi bentuknya kayak bawang gitu ya. Yang dibuat oleh Saunders. Nah, Saunders mencoba mengklasifikasikan riset berdasarkan aspek filosofinya, aspek eh, pengembangan teorinya, dan lain sebagainya. Saya pengen banget untuk cerita ini, tapi kayaknya waktunya terbatas ya. Karena biasanya untuk jelasin ini butuh satu atau 2 kali jam kelas gitu. Kalau satu persatu dibedah. Apa itu positivis, critical realism, atau sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu nanti bisa baca buku yang paling bagus itu buku tentang dari Saunders untuk menjelaskan ini. Gitu. Nanti kalau Bapak dan Ibu ngisi absensi nanti bisa ya kita kirimkan contoh bukunya gitu. Atau nanti bisa minta Mas Rozan di eh, di komunitas ini, nanti di tag aja kalau butuh buku Saunders apa, nanti kita kirim. Nanti bisa baca di sana. Nah, kenapa kok hal ini menjadi dasar banget untuk penelitian S3? Karena penelitian S3 itu tadi harus bisa menemukan sebuah novelty. Dan kita harus benar-benar bisa memastikan bahwa itu novelty dengan cara SOTA, dan kita juga harus memastikan bahwa pendekatan untuk menemukan jawaban dari novelty yang kita ingin temukan itu harus tepat. Makanya benar-benar dibedah dari aspek filosofinya dan lain sebagainya gitu.
Oke ya, nanti biarkan ini jadi PR buat kita untuk sesi-sesi berikutnya. Nah, lanjut. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran teman-teman soal research journey di S3. Jadi, kayak biasa, submission, kita buat planning gitu ya. Terus kita buat research desainnya. After research desainnya itu disetujui, kita lakuin progress atau bi-weekly meeting. Biasanya kami menyarankan untuk teman-teman doktoral tuh minimal bimbingan 2 kali. Sorry, kedua kali, 1 kali 2 minggu. Untuk apa? Untuk setidaknya menyelaraskan pandangan antara kita dengan calon promotor atau promotor kita. Nah, sambil itu kita lakuin tuh yang namanya literatur review dan data collection. Tuh. Percayalah teman-teman, saat kita melakukan sebuah literatur review, writing, dan eh, step-step selanjutnya, itu kita nggak boleh yang benar-benar sempurna. Pokoknya tiap minggu yang penting kita progres sedikit ya nggak apa-apa. Tetap ngobrol sama pembimbing atau promotor kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya lama-lama kita itu akan jadi bagus gitu ya penelitian kita. Dan kalau seandainya kita dikit-dikit berprogres, itu ngebuat kita jadi nggak stres. Kenapa? Karena kita eh, tidak menekan diri kita untuk menjadi sempurna, tapi kita cukup mendorong diri kita untuk tetap berprogres. Kecil apapun tetap diprogresin. Itu kunci dari S3 gitu kalau dari teman-teman senior. Oke, lanjut nih. Next slide. Nah, lalu gimana cara untuk menentukan research topic? Oke, eh, saya rehat 1 menit ya. Saya mau minum dulu. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, mangga di kolom komentar. Baik, teman-teman. Lalu, oke, gimana caranya mencari topik yang tepat? Ini kalau misal kita diskusi personal ke setiap orang yang ada di room ini pasti akan beda-beda nih eh, challenge-nya. Tapi biasanya kami menyarankan ada 4 hal yang menjadi kunci topik apa yang tepat untuk kita. Satu, ketika kita membahas sebuah topik, kita tentukan dulu nih data apa yang paling accessible buat kita. Biasanya ini diselaraskan dengan pekerjaan kita. Misalnya, kalau teman-teman yang di area guru gitu ya kerjaannya, berarti data apa yang paling mudah untuk kita teliti? Berarti soal kelas behavior-nya atau tentang murid-murid kita. Itu bisa jadi sampel kita. Atau apa para pendidik lainnya, gurunya atau tendik lainnya dan sebagainya. Itu bisa jadi data untuk kita. Misalnya, saya kerja di area universitas. Yang saya teliti apa? Fenomena-fenomena yang ada di universitas dan bisa saya akses datanya. Misal, oh saya neliti soal gimana cara ningkatin inovasi di universitas biar inline dengan perusahaan atau industri. Objeknya siapa? Objeknya adalah alat lab yang ada di kampus-kampus. Oh, saya punya aksesnya. Oke, just do it. Jadi tentukan dulu nih data yang paling accessible untuk teman-teman. Tuh. Kalau misalnya teman-teman ada topik yang terlintas, oh saya ingin teliti soal AI. Nah, lihat dulu nih, bisa nggak dapat data soal AI? Gitu. Kalau enggak, berarti tolong dicari ke topik lain. Kenapa? Karena itu yang paling cukup krusial. Kalau kita nggak punya akses untuk data, itu penelitian akan panjang sekali dan lama. Karena kita harus membangun aksesnya dulu, kan gitu ya. Nah, kedua, kita tentukan topik itu after datanya kita udah oke, kita accessible nih untuk topik ini. Kedua, kita lihat kira-kira kita passion nggak dan sesuai nggak dengan profesional profil kita. Misalnya, saya ingin meneliti soal SMI karena one day saya ingin expertise di area SMI. Nah, gitu. Dan passion saya untuk membantu atau memberdayakan para UMKM. Nah, that's a good reason gitu untuk menentukan topik. Jadi disesuaikan dengan profil kita nanti. Kita mau jadi expert seperti apa? Kenapa? Karena ketika kita sudah doktoral, maka kita akan dianggap expert di bidang tertentu. Karena selama doktoral itu kita meneliti di area yang sama, selama lebih dari misalnya 6 semester atau 3 tahun. Gitu. Nah, setelah kita menentukan topik berdasarkan passion, professional profile, dan data accessibility-nya, baru kita sesuaikan antara metode dengan target
timeline kita. Misalnya, oh saya mau target 3 tahun, 3 semester. Oh, yang paling visible adalah mixed method. Ya udah, saya pakai metode berdasarkan timeline saya. Tapi lain halnya misalnya Bapak atau Ibu ingin target 2 tahun, tapi Bapak ngegabungin metode grounded theory sama eksperimen. Waduh, itu kacau banget tuh. Itu bagus banget ya. Tapi lagi-lagi, mungkin itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Nah, itu bisa jadi pertimbangan untuk tidak memilih metode tersebut. Gitu. Nah, ketiga, yang terakhir, baru kita ngebahas soal riset novelty. Nah, ini memang agak unik Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok kayak gitu? Karena sebenarnya ketika kita melakukan sebuah penelitian, novelty itu dapat dicari. Novelty itu ada 7. Ada novelty yang menjawab soal critical knowledge gap, ada yang menjawab soal theoretical gap, terus knowledge gap, dan beberapa gap-gap lainnya. Nah, sebenarnya dalam tanda kutip kita bisa mencari dalam artian cocokologi. Kira-kira fenomena ini novelty di area mana ya? Apakah di area practical knowledge gap atau seperti apa? Gitu. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ada novelty gimana? Ya udah jadi teliti gitu. Jadi walaupun novelty itu di urutan terakhir dari penentuan topik itu kita ambil atau enggak, tapi kalau misalnya itu penelitian udah lama banget, topiknya udah sangat, kalau anak muda jawabnya basi gitu ya, udah kadaluarsa, udah jangan diteliti. Contohnya apa? Misalnya teman-teman meneliti soal COVID. COVID itu memang cukup krusial, tapi kalau Bapak Ibu meneliti soal pandemi COVID itu udah lewat. Dan kalau mau melakukan publikasi cukup sulit dengan topik COVID. Hmm. Kecuali perspektifnya diubah. Oh, yang diteliti itu bukan COVID-nya, tapi krisisnya. Gimana sih behavior orang selama krisis? Strategi communication seperti apa sih cocok untuk krisis? Diambil sampel atau konteks COVID itu masih masuk. Tapi kalau spesifik ngebahas soal kejadian COVID, behavior seperti apa itu udah lewat. Apakah boleh boleh diteliti? Boleh banget. Tapi takutnya ada kesulitan nanti saat kita melakukan publikasi. Kenapa? Karena biasanya jurnal-jurnal akan melihat topik-topik yang relate dengan keadaan saat ini. Tuh. Itu untuk yang novelty. Oke, lanjut kita ke ini beberapa reference generator untuk membantu. Ada Science Direct, Content Papers, Skyhub, sama Perplexity. Nah, ini untuk Content Papers bisa digunakan untuk teman-teman yang ingin nyari tahu kira-kira kalau saya teliti soal paper ini, ada paper lain nggak yang mencitasi. Nah, itu memperkaya reference kita pakai Content Papers. Saya sangat rekomendasi untuk Content Papers. Kalau Skyhub udah tahu semua ya. Ya, biasa itu untuk mendapatkan akses terhadap jurnal-jurnal yang close access gitu. Tapi lagi-lagi itu eh, masuk kategori ilegal untuk beberapa country dan beberapa aliran gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu mau pakai aliran yang mana, silakan dilakukan. Kalau Perplexity dia sama kayak ChatGPT, tapi kalau Perplexity itu basisnya referensi. Kalau ChatGPT kan kadang ngasih fake reference ya. Nah, kalau Perplexity enggak. Jadi dia ngasih jawaban untuk ngebantu kita brainstorm gitu. Tapi berdasarkan referensi-referensi tertentu. Gitu. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini cara untuk memilih promotor. Nah, jadi gini teman-teman, harus diakui bahwa promotor adalah pemegang kunci utama kehidupan kita saat kita S3 gitu ya. Nah, jadi apakah semua promotor itu tidak baik? Enggak. Apakah semua promotor itu jahat? Enggak. Tapi kita harus mencari promotor yang cocok untuk kita. Karena kalau kita cocok dengan promotor kita, maka itu dapat mengoptimalkan riset kita. Nah, di sini saya coba bagi beberapa jenis promotor yang eh, kita sering kita temui nih di S3 gitu ya. Nah, ini lagi-lagi pengklasifikasinya berdasarkan sudut pandang kita sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, pertama, kita harus tahu dulu nih interaction and communication style-nya. Dia tipikalnya old style atau yang itu gaya baru gitu ya, new style. Oh, soal gimana? Kadang ada beberapa dosen yang dia itu nggak mau tuh dikontak via WA, maunya kontak via email. Oke, disesuaikan. Terus ada yang tipikalnya interaction-nya itu kayak egaliter. Tuh, ada juga yang levelnya kayak monarki gitu ya, berjenjang. Harus izin dulu gitu. Kalau egaliter, dia lebih kayak bersahabat, bisa ngobrol bareng dan sebagainya. Nah,
Jadi Bapak Ibu harus tentukan dulu nih, kira-kira lebih cocok sama yang mana. Gitu. Pakai yang new style atau yang old style. Nah, cuma kalau yang new style, kadang karena saking egalitarnya batasannya jadi nggak ada. Jadi kadang kita diminta tolongin A, B, C gitu ya. Nah, kita mahasiswanya, tapi nggak ada boundaries yang jelas. Tapi kalau misalnya yang level yang monarki ada boundaries yang jelas. Tuh, sama-sama tadi menghormati aspek private-nya dan sebagainya. Tuh, jadi tentukan nih gaya interaksinya lebih cocok yang mana. Tuh. Nah, kedua, ada tipikalnya konservatif sama progresif. Tuh. Kalau konservatif tuh gini, biasanya dia harus promotor tuh mendorong kita untuk melakukan penelitian tuh step by step. Oke, cara nyari novelty kita rigid dulu nih. Oh, buat literaturnya dulu. Gini, gini, gini. Oke, setelah dapat baru kita tentukan novelty-nya. Tuh. Dan ibaratnya harus sesuai dengan idealisme yang dianut. Itu kalau konservatif. Tapi kalau progresif, yang penting basisnya output. Itu kadang. Contohnya apa? Contohnya misalnya, oke, dalam penentuan topik. Nah, kadang kita nggak perlu menyisir literatur yang ada, tapi kita cari nih, chance-nya apa? Oh, Pak, kayaknya yang saat ini bagi banyak tuh EV. Ya udah kita coba cerita soal EV. Gitu. Metodenya apa? Yaudah metode yang ibaratnya bisa solve problemnya. Nah, tipikalnya biasanya mereka ada pragmatis, penentuan topik. Gitu. Itu kalau yang progresif. Intensif dan independence. Nah, ini. Jadi kadang tuh teman-teman harus clearkan juga. Teman-teman, itu kalau misalnya melakukan doing S3, itu tipikalnya yang pengen dibimbing banget atau dilepas. Gitu. Nah, kalau dibimbing banget, yang intensif, itu berarti dosennya pasti punya jadwal mingguan atau jadwal 2 minggu sekali lah untuk weekly meeting atau bi-weekly meeting ke progresnya. Nah, biasanya ini teman-teman akan benar-benar diarahkan, oh, harus lakuin A, B, dan C gitu. Kalau independence enggak, biasanya bebas gitu ya. Nah, kalau independence, kadang waktu yang fleksibel, untuk teman-teman yang sibuk kerja, kalau intensif, itu biasanya tekanannya tinggi. Tapi bagusnya apa? Kalau intensif, kadang lebih terarah nih, lebih fokus gitu ke disertasi. Tapi karena cocok untuk yang lagi kerja, kalau yang intensif. Tapi beda-beda gitu. Nah, selanjutnya, ada yang dari aspek humanis and robotics. Nah, humanis itu tipikal dosen yang dia itu eh, dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan mahasiswa dia menganggap manusia eh, menganggap mahasiswa sebagai manusia. Oh, dia ada keterbatasan. Oh, teman-teman yang lama di praktisi kadang dia start untuk doing penelitian agak lama karena lama dengan riset. Jadi ekspektasinya nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau yang robotics dia biasanya nggak masang standar sekian. Nah, itu harus dilampaui oleh semua bimbingannya. Nah, itu tuh yang perlu Bapak Ibu cermati soal aspek interaksi and communication style-nya. Lalu ada dua aspek penting yang perlu dilihat juga adalah research style-nya. Research style itu nanti kalau Bapak lihat di research paradigm ya, itu ada yang positivis, critical realism, interpretivism, postmodernisme, dan pragmatisme. Itu saya sebut sebagai uh, riset, riset, riset filosofi atau riset paradigmnya. Apa kok ini penting? Karena itu nanti akan uh, menentukan Bapak dan Ibu itu akan diarahkan menggunakan metode apa. Kalau positivis biasanya akan diarahkan cenderung untuk yang kuantitatif. Kalau interpretatifism diarahkan cenderung ke yang kualitatif. Kalau pragmatism cenderung diarahkan bebas, yang penting selesai disertasi. Nah, kayak gitu. Pragmatism. Nah, itu kenapa menjadi penting Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui eh, dosen-dosen itu atau promotor-promotor itu riset paradigmnya berdasarkan previous paper atau previous eh, penelitian yang dilakukan. Rata-rata metode apa yang sering digunakan? Apakah metode kuantitatif yang cenderung positivisme atau eh, metode kualitatif yang cenderung pendekatan paradigmnya adalah interpretativism gitu. Lanjut. Nah, ini penting nih. Ada yang tipikalnya perfeksionis, ada yang reformis. Kalau perfeksionis tuh ibaratnya harus sempurna. Kalau reformis, oh nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan kita perbaiki. Nah, itu tuh penting banget untuk teman-teman tahu. Terakhir, adalah terkait publication and research funding-nya. Nah, ini sangat menentukan. Kenapa? Karena kita punya chance untuk penelitian kita dibantu didenain kalau seandainya promotor kita punya funding di area tersebut. Tapi kadang nggak semua promotor juga ujuk-ujuk mau ya ngasih fundingnya ke kita. Nah, biasanya gimana cara untuk meningkatkan chance tersebut adalah kita dengan inline-kan penelitian kita dengan penelitian yang sedang digarap
oleh promotor atau calon promotor kita. Nah, biasanya chance-nya lebih tinggi untuk dapat atau dibantu lewat fundingnya gitu. Nah, itu kenapa penting untuk mengetahui expertise area dari calon promotor kita. Seperti itu. Nah, oke. After kita tahu research design kita seperti apa, after kita tahu tahapan journey S3 seperti apa, dan calon promotor kita seperti apa, saatnya sekarang kita mengassessing kesiapan kita untuk kita udah ready belum ya untuk doing doctoral journey gitu. Oke, mungkin materi dapat saya sampaikan sampai sini dulu. Kita langsung masuk ke Q&A. Oke, saya coba baca-baca dulu ya pertanyaannya. Oke, dari Teh Harum. Waktu S2, tesis saya tentang model baru yang belum pernah diteliti. Apakah di S3 dapat dikembangkan lagi tema tersebut atau harus membuat model terbaru lagi ya, Kak? Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, oke, gini Teh Harum. Kalau seandainya di S2 itu sudah punya model baru, kalau misalnya itu benar-benar baru, nanti dicek lagi apakah ada penelitian yang sebelumnya lewat namanya tabel SOTA, nanti bisa dicari ya, state of the art. Eh, Teteh, coba cek apakah ada model-model mirip atau tidak. Kalau emang itu benar-benar baru, itu bisa dilanjutkan di level S3-nya. Nah, tapi di S3, baru tetap harus bisa mengimprove kembali model tersebut. Tuh, biasanya saran saya sih pakai metode kualitatif, entah pakai eh, case study, multiple case study, atau grounded theory. Kalau itu benar-benar baru, mungkin saya sarannya pakai grounded theory. Gitu. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut, nanti kita buat waktu deh untuk TH Room. Nanti kontak ke Mas Rozen atau ke tim kita. Biasanya kita akan ada buat jadwal free consultation. Gitu. Nanti bisa daftar ke sana, itu for free. Kita bisa konsultasi gratis untuk teman-teman yang ingin lanjut penelitian. Tuh. Tapi karena cukup mohon bersabar ya. Tapi nanti pasti kita akan hubungi gitu untuk yang consultation. Oke, selanjutnya dari Kang Adi Dadan. Apakah proposal penelitian pada saat pendaftaran itu bisa berubah atau sama dengan penelitian disertasi? Bisa berubah, Pak. Antara kita daftarkan sama saat kita berjalan itu bisa berubah banget. Gantung apa? Gantung promotor. Gitu. Next, dari roadmap disertasi yang diberikan dengan mata kuliah satu untuk jalur atau course. Tidak harus, karena tidak ada kewajiban untuk harus benar-benar dikan. Tapi saya menyarankan harus dilainkan. Kenapa? Karena ibaratnya biar kita nggak pusing, Pak. Ini udah kita doing disertasi dari awal, kita nambah satu mata kuliah yang mungkin agak kurang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, itu bisa nambah beban, bukan nambah insight biasanya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak juga penasaran, tipikalnya penasaran yang dengan keilmuan, nggak apa-apa. Mau di apa namanya? Mau digunakan kesempatan mumpung S3 nih, saya ingin belajar sebaik harus segera lulus. Nah, itu mulai dihindari mata kuliah yang tidak terlalu berhubungan dengan disertasi. Gitu. Ketiga, oke, dari topik utama disertasi dan kemudian masukkan artikel ilmiah di jurnal apa bisa mencapai kelulusan jika target S3 maksimal 2 atau 2,5 tahun. Bisa banget, Pak. Nah, makanya biasanya di semester 2 atau semester 3 saya sarankan udah punya paper yang berkaitan dengan disertasi kita. Jadi udah bisa kita submit ke beberapa jurnal. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalnya kita ngejar Scopus gitu ya, ataupun yang jurnal internasional biasa, kadang responnya nggak begitu cepat. Itu. Kenapa? Karena kan ada proses review di sana, dan yang review adalah para expert. Tentunya para expert ini, yang nama expert ya, kadang nggak punya waktu gitu untuk hanya mereview kita. Jadi kadang kita harus nunggu nih waktunya reviewer untuk melakukan review tersebut. Gitu. Oke. Dan Teh Harum, publikasi tersebut harus menjadi ketua tim atau menjadi anggota tim sudah cukup ya, Kak? Nah, untuk disertasi, untuk level S3, biasanya kita harus jadi penulis pertama. Gitu. Mau dia ketua peneliti atau enggak, itu mangga, silahkan. Tapi biasanya harus jadi penulis pertama. Nah, tapi biasanya karena kita jadi penulis pertama, kita yang ngelit semuanya ya, Bapak Ibu. Tapi walaupun kita yang ngelit, kadang yang ada bimbingan, ada yang ngebimbing, itu promotor. Jadi memang agak unik kalau saya bilang di S3. Jadi kalau kita dibilang sebagai team leader juga bukan, gitu kan ya. Tapi yang penting biasanya
nama kita harus jadi nama atau author pertama di publikasi kita. Baru itu bisa ini syarat untuk kelulusan dari S3. Oke, dari TAI, gimana cara buat roadmap? Oke, oke, siap. Nah, karena banyak yang nanya soal roadmap, saya coba tunjukin ya contoh roadmap yang sempat kita buat. Nah, ini adalah salah satu roadmap yang kita sering rekomendasikan ke teman-teman. Di mana roadmap ini tuh harus clear ya tahapan-tahapannya. Nah, after tahapan-tahapan ini, outputnya harus juga jelas. Kalau misalnya tahapan literatur review, itu akan masukkan insight atau understanding terkait fenomenanya. Lalu dari situ kita bisa melakukan research design. After research design, sudah jadi dan literatur sudah jadi, nah ini bisa jadi sebuah initial model atau conceptual framework gitu ya, based on literatur atau systematic literature review. Dan ini bisa jadi publikasi pertama. So, jadi saya sarankan di bagian atas dijelaskan tahapan-tahapannya secara clear. Di bagian bawahnya yang kuning-kuning ini adalah outputnya apa, baru yang di bagian akhir adalah luarannya. Gitu. Nah, tahapan ini semuanya akan menjurus kepada disertasi. Tapi per tahapan ini bisa jadi sebuah output, itu paper. Ini menurut saya satu contoh dari research atau roadmap yang baik gitu. Semoga menjawab. Oke, saya jawab dulu. Kalau untuk mendapatkan beasiswa S3, apakah publikasi kita di saat S2 juga harus satu scope dengan proposal disertasi? Seberapa penting kita memiliki publikasi buku untuk ke jenjang S3? Terima kasih dari Hotimato. Nah, untuk publikasi buku itu nggak wajib menurut saya. Tapi kalau ada, ya mungkin akan membantu. Tapi nggak yang sangat beneficial banget gitu. Nah, tapi kalau ibu atau teteh punya publikasi dan itu levelnya Scopus ya itu sangat membantu banget karena ibu atau teteh diakui gitu punya kemampuan riset yang bagus. Nah, tapi apakah skupnya harus sesuai dengan proposal? Saya rasa nggak harus selama masih masih agak masih dalam satu rumpun. Misalnya gini, di SBM itu di SBM ITB ada 6 kelompok keahlian. Ada misalnya BSM, Business Strategi Marketing. Nah, misalnya penelitian saya di S2 itu terkait eh, area BSM juga marketing, tapi saya lebih ngomongin soal e-commerce gitu. Gimana sih e-commerce itu penjualannya, fenomenanya seperti apa, behavior pelanggannya gitu. Nah, tapi saat ini karena kalau saya meneliti soal eh, marketing dan tetap di area e-commerce itu sudah trennya udah lewat nih dan kurang ada kebaruan. Nah, jadi saya upgrade nih, ngomonginnya lebih ke live commerce atau live streaming in e-commerce gitu ya. Nah, tentu itu topiknya beda, tapi masih dalam satu circle keilmuan yang sama, yaitu marketing. Nah, kalau kayak gitu, itu sangat saya anjurkan seperti itu. Tapi kalau misalnya beda jauh, kayaknya agak sulit itu jadi poin plus untuk masuk ke penelitian kita. Tapi apakah bisa digunakan untuk daftar eh, beasiswa? Bisa banget, tapi mungkin tidak sebenefisial kalau seandainya topik tersebut relate dengan topik yang akan kita teliti di S3. Seperti itu, Teh Timato. Oke, sudah saya jawab semua question yang ada di chat. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau belum ya? Oke, oke masih. Saya ada banyak ternyata pertanyaannya dari Kang Razi. Korek Kang, insight-nya sudah ada. Oke, Kang Alvin, Kang, bagaimana cara menjaga mental health sebagai mahasiswa S3 agar tetap slay? Oke, saya harus akui teman-teman, ketika teman-teman doing S3, cara terbaik untuk bikin lebih santai itu tidak ada gitu ya. Hidup itu mungkin akan terasa tidak akan work life balance. Apalagi teman-teman yang kerja sambil S3. Tuh.
Tapi satu hal yang saya percaya gitu, sesulit apapun perjalanan teman-teman selama S3, sesulit apapun, setidak work life balance teman-teman selama S3, percayalah bahwa hal sulit yang teman-teman lalui selama S3 itu akan berbuah manis di akhir perjalanan. Jadi kalau saya lagi apa namanya lagi di mood gitu ya, terus kayak mulai mikirin kenapa sih doing S3 gitu, nyusahin sendiri. So, saya percaya bahwa hal-hal yang sulit kita alamin itu pasti akan dapat ganjaran lebih besar di one day. Jadi itu yang terus ngingetin saya. Jadi kalau saya di mood ya udah istirahat sebentar, lanjut lagi, istirahat sebentar, lanjut lagi kayak gitu. Itu. Jadi apakah tidak akan stres? Tidak mungkin gitu ya. Setidaknya kita jadi belajar lebih bijak kalau di S3. Itu dari Kang Elvin. Oke, gimana caranya untuk dari tes ini dapetin satu promotor atau calon promotor? Nah, saya sangat menyarankan untuk Bapak dan Ibu buka website dari calon fakultas atau calon sekolahnya. Ya, saya kasih contoh misalnya. Nah, biasanya untuk yang dalam negeri, yang bisa jadi promotor itu adalah yang lektor kepala dan poinnya cukup. Oke, saya ambil contoh misalnya di SBM ITB. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa cek di beberapa website kampus, terutama di area Faculty and Research ya. Nah, biasanya di kampus-kampus itu dia akan bagi interest grupnya. Yang ini tadi saya bilang, ada BSM, BRF, ETM, dan sebagainya. Nah, biasanya di masing-masing interest group ini atau kelompok keahlian, itu dia ada agenda riset. Nah, saya sangat menyarankan untuk Bapak dan Ibu menyelaraskan agenda riset dengan agenda di eh, interest group tersebut. Misalnya ini untuk area BSM, dia punya ini nih, area-area risetnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa cek siapa kira-kira yang sudah lektor kepala. So, misalnya di sini itu yang sudah Bu Mustika atau Pak Fajar Belgiawan, saya rasa sudah bisa Bu Mustika. Nah, rektor kepala itu nama lainnya adalah associate professor, kalau tidak salah. Nanti bisa dicek juga. Nah, dia udah jadi associate professor dulu. Nah, terus gimana caranya tahu apakah beliau inline dengan penelitian saya? Lihat previous papernya. Previous penelitiannya. Nah, di sini. Biasanya tuh update tiap tahunnya. Ini sih bisa cara termudah untuk mengetahui apakah yang bersangkutan inline dengan penelitian kita atau tidak. Itu cara termudah dan cara yang paling visible. Cara kedua, biasanya di beberapa fakultas atau univ itu dia menyelenggarakan namanya info session. Nah, biasanya Bapak dan Ibu bisa tuh aktif ikut info session tersebut di tiap bulannya gitu. Nah, biasanya info session itu punya jadwal-jadwal tertentu mendekati jadwal pendaftaran S3. Jadi itu bisa tanyakan kira-kira yang cocok dengan area penelitiannya siapa. Itu bisa dapat rekomendasi di sana juga. Seperti itu. Tuh, sering. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin yang mau tanya via RSN, mangga. Wah, tadi 20, sekarang ada banyak ya. Oke, ada Kang Razi. Mangga, Kang Razi. Iya, halo Kang. Silakan. Suaranya masih belum ada. Sekarang gimana? Sekarang Oke, jelas? siap. Halo? Jelas, jelas. Mangga, Kang Razi. Suara jelas? Oke, Jelas, sudah jelas. Punten Nuhun tadi saya tuh sudah punya topik ya yang terkait dengan bisnis resilience. Tadi kan juga bicara COVID ya, memang itu menarik itu untuk pemerintah. Tapi ini dikaitkan dengan organizational culture. Cuma pertanyaannya adalah tadi sama seberapa banyak promotor yang bisa kita cari ini yang tertarik dengan topik ini gitu, membantu apa namanya ya, eh, menuliskan sesuatu sehingga ini promotor boleh nih diangkat nih sebagai topik disertasi gitu. Nuhun. Oke, siap, Kang Razi. Ini Kang Razi mau daftar di SBM juga atau bukan? Iya ya, dari yang dari Doha Eh, ya, teman-temannya. Oke, Mana iya deh. aja?
mana aja yang mau Ada aja. sebenarnya bisa dibawa gitu dalam dalam Oke, terminologi S3 atau oke. PhD ini kan open ya. Jadi kita tinggal ngikutin karakteristik dari di si promotor gitu. Betul. Nah, jadi gini Kang, ini kebetulan di kantor kami juga lagi neliti soal resilience. Kemarin yang kita teliti itu di dua juga. Satu terkait supply chain resilience di mining, satu lagi terkait Hmm. organizational resilience, kaitannya dengan HR-nya, kompetensi resilience, sorry, terkait kompetensi resilience untuk leadership-nya di business state outlet atau BUMN. Nah, sebenarnya pertama dari segi topik resiliensi itu cukup hangat sekali di 2-3 tahun ke belakang. Nah, kalau misalnya kita bicara soal organizational resilience, itu kalau saya rasa perlu di breakdown. Organisasi kan banyak ya, eh, apa namanya, faktor-faktornya. Kalau di McKinsey kita bagi 7S nih, framework-nya. Gitu. Nah, di sini organisasinya apa yang mau dianggap, yang mau dibuat resilience-nya? Apakah seluruh aspek di 7S yang mau kita bahas, atau misalnya aspek-aspek kecil dalam perusahaan tersebut? Misalnya, tadi, based on our experience, kita meneliti soal aspek supply chain resilience in mining. Nah, untuk kita meneliti supply chain resilience saja, itu kita pakai mixed method, dan mixed method tuh kalinya double, dan kuantinya double, gitu. Di mana kita benar-benar nge-breakdown, oh di supply chain mining itu ada apa aja ya variable-variable yang mempengaruhi soal resiliensinya. Oh ada faktor alamnya, oh ada faktor internal organization-nya, oh ada faktor external organization, so dari pemerintah, compliance dan sebagainya, regulation dan sebagainya. Dan itu dibedah dari satu persatu, jadi sebuah variable yang mandiri gitu. Nah, jadi kalau saran saya secara topik, kalau mau bahas soal aspek organization resilience-nya, saya rasa perlu di breakdown lagi aja Kang. Aspek apa dalam organisasi tersebut yang secara spesifik yang butuh resiliensi. Tadi misalnya kalau di mining, yang penting untuk dibahas adalah supply chain. Tuh ya. Karena komoditas penting biasanya punya supply chain yang efektif dan resilient terhadap semua hal. Gitu. Oh, misalnya apa yang mau dibahas kompetensinya? Oh, misalnya mau dibahas soal aspek gimana sih caranya punya financial yang resilient? Itu aspek-aspek berbeda. Jadi saya rasa fokusnya jangan ke organisasi resilience, tapi dibuat lebih spesifik agar mempermudah penelitiannya nanti. Gitu kan. Sip. Dohon approach-nya. Dohon kan. Nah, gini, kalau misalnya kalau mau berbicara soal resilience, saya rasa cara termudah nanti akan bagi dulu itu mau resiliensi di area apa. Oke, saya pakai terminologi DSBM misalnya, Kang. Nah, resiliensi itu mau di area apa? Apakah mau di area people knowledge-nya? Berarti resiliensi bisa di area kompetensinya, atau mau bahas soal leadership yang resilient itu seperti apa? Atau mau di area itu ETM ya, Information Methodology. Jadi akan membahas soal gimana sih cara teknologi adoption yang resilience. Gimana sih pengusaha-pengusaha tuh punya jiwa resilience yang tinggi. Tuh, bisa dibahas di sini juga. OPM. Oh, gimana caranya ngebuat eh, performance indikatornya juga mengukur aspek resiliensi, misal kayak gitu. Atau aspek itu operationnya, supply chain-nya, logistiknya, dan sebagainya. Jadi, saya rasa dipikir dulu aspek-aspek mana aja yang penting untuk punya indikator resilience, lalu diteliti lebih lanjut. Nah, kalau misalnya Akang ingin di area OPM misalnya, saya sarankan untuk di doktoral itu Prof. Toger, itu area resiliensinya. Gitu. Cukup oke juga. Atau misalnya Pak Gatot, beliau kalau di kami sebutannya angels gitu ya, malaikat. Jadi sangat baik sekali yang bersangkutan. Tapi beliau saya rasa akan pensiun 2-3 tahun ke depan. Nanti mohon di make sure aja. Itu dua Siap. itu yang menurut saya cukup recommended untuk misalnya berbicara soal resiliensi di area OPM. Tapi kalau mau di area kompetensi, saya menyarankan Prof. Aurik. Tuh. Jadi beliau memang expertnya di area itu uh, organizational culture, organization uh, behavior dan sebagainya. Yang cukup recommended kalau menurut saya, Prof. Aurik. Oh ini Prof. Aurik yang ini.
Atau Pak Donald juga oke, saya rasa. Tapi kalau Pak Donald, beliau areanya memang di area PKM atau Executive Leadership. Kalau misalnya berbicara soal leadership and eksekutif, area beliau salah satu expertnya. Jadi boleh ke sana. Gitu, Kang Razi. Semoga membantu. Nuhun, Kang. Nuhun. Makasih. Oke, oke. Nah, ini saya udah diingatkan oleh tim, jangan lama-lama. Nah, ini terakhir deh. Dari Kang Ai atau Teh Santi, apakah mohon eh, bertanya apakah bisa berkonsultasi di luar area bisnis dan manajemen? Bisa banget. Eh, Kalau misalnya saya mau konsultasi, nanti bisa daftar di Frequency kita. Sama area nanti di area People Connect Management, saya rasa masih inline dengan area kami di PKM. Nanti mangga untuk dikonsultasikan aja. Semoga membantu. Nah, terakhir teman-teman, karena pertanyaannya cukup banyak dan area doktoral journey ini cukup menarik, itu kenapa JRC ngebuat sebuah program baru untuk bootcamp, untuk persiapan teman-teman yang ingin melanjutkan studi doktoral. Nah, bootcamp ini sebenarnya kita buat untuk membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi doktoralnya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kunci sukses dari studi doktoral biasanya adalah di proposalnya. Jadi dengan kita mempersiapkan proposal lebih matang, maka perjalanan journey kita sebagai mahasiswa doktoral mungkin akan jauh lebih optimal atau lebih efisien. Nah, untuk program ini sendiri, itu akan berjalan di bulan Juni ya, Mas Rozan. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan banyak hal di program ini. Nah, di sini nanti kita juga akan bandingin. Jadi ini programnya tidak hanya untuk mahasiswa di ITB aja, tapi di luar. Di sini kami juga merancang kurikulum ini menyesuaikan dengan beberapa program doktoral in Science Management seperti di top 3 di Indonesia, di UK, di Singapura atau di Sydney. Gitu. Nah, di sini juga nanti kita breakdown bareng-bareng. Kira-kira persiapan apa aja nih yang dibutuhkan untuk masuk atau lanjut ke program-program doktoral di masing-masing universitas. Nah, yang menarik dari program ini, Bapak dan Ibu sekalian, atau Akang dan Teteh sekalian, selain kita belajar terkait spesifik tadi ya, terkait tadi kalau Akang dan Teteh dengerin saya, ini bahasanya bahasa langit ya. Nah, itu kita akan membedah bahasa-bahasa langit tersebut. Di mana sesi ini akan berlangsung setiap minggu, setiap Sabtu gitu ya. Nanti setiap hari Sabtu akan kita berikan bareng-bareng materi-materi untuk proposal S3, dan nantinya kita akan kasih tugas di setiap minggu. Nah, tugas itu akan inline dengan persiapan proposal akan dan teteh atau Bapak dan Ibu sekalian. So, jadi dengan harapannya, dengan ada materi, dengan ada tugas gitu ya, dan tugas ini inline dengan pembuatan proposal, harapannya di akhir dari program ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa punya proposal yang matang untuk studi doktoralnya. Nah, di mana di materi pertama kita akan belajar terkait fundamental riset. Jadi yang tadi saya sempat spill, riset itu seperti apa untuk doktoral, disiplinnya seperti apa, kita breakdown satu persatu metode-metode apa yang tepat untuk proposal Bapak dan Ibu sekalian, dan kita akan kasih tips metode-metode apa yang cukup optimal dijalankan selama 2 tahun atau 2-3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat detail studinya seperti apa untuk fundamental risetnya. Jadi kita ibaratnya merangkum gitu ya eh, insight-insight penting selama studi doktoral yang kita dapatkan. Selanjutnya kita juga akan belajar lebih dalam soal research paradigm. Jadi apa itu positivism dari aspek filosofi sampai ke penentuan metode apa yang tepat untuk penelitian Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, lalu yang menarik juga, nanti kita akan belajar hal yang berbeda. Nah, kita kan selama ini belajarnya aspek eh, metode itu yang tipikalnya analytical approach. Nah, nanti kita juga akan memberikan contoh beberapa terkait metode yang system approach. Nah, biasanya ini sering banget digunakan untuk penelitian doktoral yang di area science management atau di social science juga banyak. Kalau metode agent based modeling, ada sistem dynamic, soft system, hard system dan sebagainya. Oh. Lalu setelah kita dapat pengetahuan yang dasar terkait
materi risetnya, kita baru akan benar-benar belajar terkait aspek teorinya. Nah, di sini kita akan belajar soal seven gate yang tadi saya ceritakan. Kita juga akan belajar gimana cara membuat SOTA, dan kita akan belajar cara membuat bibliometrics. Tujuannya apa? Tujuannya untuk punya reasoning yang jelas, evidence yang jelas terkait kebaruan dari penelitian kita. Harapannya dengan kita maju nih dengan proposal yang sudah ada SOTA-nya, sudah ada biblionya, kita bisa punya reason yang jelas bahwa ini Pak, Ibu promotor, bahwa penelitian kita memang benar-benar baru. Seperti itu. Nanti di sini kita juga akan hands-on, atau ngajarin gimana sih caranya buat bibliometrics gitu ya. Jadi nggak cuma konsepnya aja. Tuh. Nah, lalu terakhir kita akan belajar terkait publication strategi. Gimana caranya memecah tadi paper-paper kita berasal dari disertasi kita, dan gimana kira-kira jurnal-jurnal tepat nih untuk penelitian kita. Gitu. Nah, setelah materi ini selesai terkait publication strategi, di akhir sesi kita akan kasih kesempatan untuk setiap peserta itu untuk coaching one on one dengan para coach kita. Coach kita tentunya punya persyaratan minimal dia sedang menjalankan S3 atau dia adalah jurnal reviewer dari publisher Scopus atau jurnal Scopus. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa benar-benar memberikan assessment atau advice yang personal ke masing-masing orang yang ada di uh, coaching ini atau sesi ini. Seperti itu. Dan karena ada coaching eksklusif ya untuk setiap pesertanya, makanya kita buatnya terbatas Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan tutup di maksimal 20 atau 15 orang untuk pendaftar di sesi kali ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian ada yang tertarik untuk doing doktoral dan ingin untuk tanya-tanya soal program ini, nanti bisa dicek di Zoom chat, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat harganya seperti apa dan sebagainya. Dan secara fee, untuk testimoni, nah ini kemarin kita ngajarin atau batch 1 tuh ada teman-teman Qatar yang diaspora Qatar, para executive member di beberapa perusahaan di Qatar, seperti Qatar Energi, Abu Dhabi, National Economy, dan mereka cukup merekomendasikan kegiatan ini atau program ini karena kita tipikalnya tidak hanya konsep-konsepnya aja, tapi kita langsung praktek langsung gitu. Dan kita kasih tahu tips-tips yang lebih cepat untuk buat proposal itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah beberapa coach nanti yang mengajarkan kita. Nah, nanti untuk harga dan sebagainya, saya rasa akan dapat harga khusus untuk teman-teman yang ikut sesi pada siang hari ini. Gitu. Oke. Nah, itu Mas Rozan juga udah ngirimkan message-nya untuk doktoral guideline-nya sama link pendaftarannya. Nanti kita juga akan share ini di grup komunitas kita. Jadi Bapak Ibu yang masih belum bergabung dengan komunitas kita, nanti bisa join langsung aja di komunitas kita. Cara daftarnya, Bapak Ibu bisa masuk ke website kita, @grc.com, gitu ya. Nanti scroll ke yang paling bawah, ini ada join our community, tinggal diklik. Nah, nanti bisa langsung join untuk ke WA-nya. Nanti di sana kita akan share juga materi-materi kita bahas pada siang hari ini. Plus nanti juga soal doctoral preparation. Gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk sesi ini atau doctoral program preparation-nya, lebih yang batch 2? Aman? Oke. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Saya kembalikan ke Mas Fauzan. Halo, Mas Fauzan? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Anda, sharingnya menarik banget ya, dan juga alhamdulillah ya partisipan pada sesi kali ini sangat aktif, pertanyaannya banyak, dan alhamdulillah bisa terjawab hampir semuanya ya Mas Anda ya. Nah, mungkin izin menambahkan tadi yang di-share sama Mas Anda terkait Doctoral Preparation Bootcamp ini. Jadi ini merupakan yang kedua ya, yang mana yang pertama itu kita adakan khusus untuk teman-teman diaspora di Qatar. Nah, untuk program ini itu akan diadakan dari 7 Juni hingga 7 Juli. Jadi 1 bulan pas, di mana nanti selama 1 bulan itu
akan ada 3 kelas dan juga sesi coaching one on one. Nah, harapannya tadi ya, kita berharap partisipan yang mendaftar pada program ini itu sudah akan mendapatkan draft research proposal yang bisa digunakan untuk mendaftar di S3. Jadi kebetulan juga sekarang kan lagi pendaftaran LPDP ini ya, batch 2, jadi bisa nih dimanfaatin kesempatan ini untuk sekalian mempersiapkan ya studi doktoralnya. Nah, untuk harganya masih di early bird ya sekarang, jadi masih di angka 2,5 juta. Dan nanti setelah hari Senin atau tanggal 21 Mei itu sudah naik ke 3.500.000. Jadi silakan segera amankan kursi Anda ya, karena memang waktunya tinggal sedikit lagi. Dan untuk teman-teman yang hadir pada acara kali ini, kita berikan kode referral khusus, yaitu CDS 35, untuk mendapatkan potongan sebesar 200.000. Jadi nanti cukup bayarnya 2,3 juta aja. Nah, mungkin sekian dari kami, sekian dari sesi Career Development Seminar ini. We're very happy to have you all. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat. Sampai bertemu lagi di sesi kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya.